Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mengisi atau submit dokumen IA atau Implementation Arrangement, di mana dokumen IA ini sebenarnya dokumen kerjasama turunan dari MOA atau MOU ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semisal di dalam MOA itu ada ruang lingkupnya itu ada 3 poin ya, misalnya pertama itu pendidikan, terus penelitian, dan satu lagi pengabdian, atau mungkin 4 ya, misalnya satu lagi magang gitu misalnya ya Bapak Ibu. Artinya 4 poin ruang lingkup ini masing-masing bisa dibuatkan ke dalam dokumen IA Bapak Ibu, atau dokumen implementasi kerjasamanya. Sejauh ini sudah pernah kita kirim template-nya Bapak Ibu ya. Ada 2 versi, satu dia satu bahasa, satu lagi dia 2 bahasa ya, atau bilingual Bapak Ibu. Nanti jika perlu bisa hubungi saya jika perlu template-nya. Baik, langsung aja ya Bapak Ibu. Untuk submit dokumen IA sebenarnya nggak jauh beda ya caranya dengan kita submit dokumen MOA tadi, MOA tadi ya Bapak Ibu. Hanya saja ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Nah, di SIM Kerma ini langsung aja kita praktikkan. Seperti biasa ya Bapak Ibu, kita ambil dari menu kerjasama yang sebelah kiri ini. Terus kita tambah kerjasama Bapak Ibu. Ya, seperti biasa ya. Kita klik tambah kerjasama. Oke, nah di bagian atas, di bagian jenis kerjasama Bapak Ibu. Mohon diperhatikan ya, ini kadang-kadang mau kita lupa. Di sini MOU, MOA, LOI, IA, SPK, dan Addendum. Kita bisa pilih yang IA ya Bapak Ibu ya, tentunya ya, atau Implementation Arrangement. Nah, di sini tampilannya agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu dari form input pengisian MOA ya Bapak Ibu. Coba kita tengok di sini ada dasar kerjasama, dasar dokumen kerjasama, inisiasi ini. Nah, sebagaimana kita mengimport MOA Bapak Ibu, dasar dokumen kerjasamanya adalah MOU. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk IA ini Bapak Ibu sebenarnya dasar dokumen kerjasamanya itu boleh MOA, boleh juga MOU. Tetapi memang di sistem kita ini untuk sementara masih menggunakan MOA sebagai dasar dokumen kerjasama. Kemungkinan kemungkinan nanti setelah ditambah fiturnya kita bisa memilih MOU sebagai dasar dokumen kerjasama. Nah, kita lihat di bagian dasar kerjasama ini Bapak Ibu. Di sini, di sini kan ada daftar ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita nggak bisa ketik secara, kita bisa ketik secara custom, tapi kita diwajibkan memilih uh, salah satu yang ada di daftar ini Bapak Ibu. Nah, harus dia ada di sini. Ini apa? Ini daftar apa gitu kan? Nah, daftar yang ada di sini Bapak Ibu, mau diperhatikan daftar yang ada di sini adalah MOA MOA yang sudah pernah diinput sebelumnya Bapak Ibu. Mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, memang keterbatasan di sistem kita untuk sementara ini ya Bapak Ibu ya. Dasar dokumen kerjasama yang kita pilih baru hanya bisa di MOA Bapak Ibu. Nanti selanjutnya mungkin ada uh, perubahan fitur ya, atau penambahan fitur. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, saya sebagaimana kita sebelumnya tadi ya yang sudah kita bicarakan, untuk submit dokumen kerjasama kita harus menyiapkan PDF atau scanan dokumen kerjasamanya Bapak Ibu. Dalam hal ini PDF atau scanan IA-nya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ambil contoh, salah satu contoh ya Bapak Ibu. Ini saya ambil secara acak ya Bapak Ibu ya. Di sini kita ada contoh dokumen IA milik Fakultas Ilmu Budaya.
Nah, di sini ada Fakultas Ilmu Budaya dengan mitranya Pesantren Darul Arafah Raya. Perlu diketahui Bapak Ibu, dokumen IA ini adalah dokumen kerjasama prodi. Sekali lagi kita sampaikan Bapak Ibu, dokumen IA ini adalah dokumen kerjasama prodi. Jadi artinya Bapak Ibu, setiap satu prodi di fakultas itu itu memiliki satu dokumen IA Bapak Ibu. Sementara ini satu dokumen IA hanya bisa untuk satu prodi kerjasama Bapak Ibu. Nah, kira-kira paham ya Bapak Ibu ya sampai sini. Nanti kalau kira-kira belum paham nanti boleh hubungi saya via komentar atau bisa hubungi saya langsung via WA. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Kita ada contoh satu dokumen IA ini milik FEB. Ini saya ambil secara acak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada juga lampirannya Bapak Ibu. Sebenarnya lampiran ini diwajibkan oleh Dikti Bapak Ibu, lampiran IA ini. Kenapa diwajibkan? Artinya dokumen IA ini itu memiliki kerjasama yang valid Bapak Ibu. Nah, oke, kita nggak akan bahas tentang kevalidannya di kementerian, tapi ini kita akan coba masukkan ke sistem kita di Simkerma ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada judulnya dokumen perjanjian pelaksanaan kerjasama program studi sastra Arab. Ya, ini artinya ini program studi sarjana S1 sastra Arab ya Bapak Ibu. Oke. Antara fakultas antara program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU dengan Pesantren Darul Arafah Raya Kabupaten Deli Serdang. Nah, sesuai template IA yang pernah kita kirimkan, bahwasannya Bapak Ibu, di badan IA-nya itu, dokumen IA ini mengacu atau berdasarkan dokumen kerjasama apa, dokumen kerjasama MOA atau MOU apa gitu kan. Nah, di badan IA inilah disebutkan nomor MOA atau MOU-nya Bapak Ibu. Sebagai contoh, yang milik FIB ini terlampir di sini nomor 54A UN 52172. Nah, artinya ini MOA ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terlampir nomor MOA sebagai dasar dokumen kerjasama IA yang akan kita submit ini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke Simkerma, kita buka IA tadi ya. Terus dasar dokumen kerjasama ini Bapak Ibu, kita ketikkan nomor nomor dasar dokumen MOA yang sudah dilampirkan di IA ini Bapak Ibu. Contoh seperti ini ya. 54A garis miring UN 5.2.1.27 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka kita isi di sini Bapak Ibu 54A. Nah, inilah ya, ini kan sudah langsung muncul ya Bapak Ibu ya. 54A kita perhatikan lagi detail ya. 54A garis miring UN 5.2.1.7 garis miring PPM garis miring 2022. Ya Bapak Ibu ya. Oke ya, sama ya. Oke, kita klik ini Bapak Ibu. Nah, secara otomatis di bagian bawahnya ini Bapak Ibu, di bagian instansi kerjasama, subjek kerjasama MOU, ini sebenarnya subjek kerjasama MOU garis miring MOA ya Bapak Ibu ya. Nanti ini akan kita perbaiki ya di sistemnya. Terus tanggal tanda tangan, tanggal berakhir, nomor dokumen USU, sampai nomor dokumen instansi partner ke ke keenam kolom ini Bapak Ibu. Ini diambil dari inputan MOA untuk ini Bapak Ibu ya, dokumen 54A ini yang setelah diinput sebelumnya, yang telah diinput oleh rekan operator SIM Kerma sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sebenarnya udah otomatis muncul ya ketika kita memilih dasar dokumen kerjasama yang di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk IA yang tidak ada atau belum ada dasar dokumen kerjasamanya Bapak Ibu, sebenarnya ya disarankan ya, bahkan diwajibkan IA itu memiliki dasar dokumen kerjasama, baik MOU maupun MOA. Dan jika memang MOU dan MOA-nya belum dilaksanakan Bapak Ibu, atau belum dilakukan seremoni tanda tangan atau
pengesahan apapun, kita boleh langsung membuat IA-nya, kita submit ke Simkerma sebagaimana biasa. Dan jika tidak ada dasar dokumen kerjasamanya, ini boleh dikosongkan Bapak Ibu. Dengan catatan, ini kosong. Artinya kita jangan memilih apapun dulu di sini Bapak Ibu ya. Ngerti ya kira-kira Bapak Ibu, mudah-mudahan ngerti. Nanti kalau kira-kira belum paham, boleh hubungi saya langsung. Dan ini kebetulan memang dasar dokumen kerjasamanya ada Bapak Ibu. Terkadang IA yang memiliki dasar dokumen kerjasama MOU, kita nggak bisa memilih di sini kan. Karena kan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya tadi, daftar yang ada di sini adalah daftar dokumen kerjasama MOA. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita anggap di sini sudah mulai paham ya Bapak Ibu ya. Di dasar dokumen kerjasama sudah oke. Kita selanjutnya masuk ke nomor dokumen IA Bapak Ibu. Nomor dokumen IA ini sebagaimana yang kita sampaikan pada pengisian nomor MOA, nomor dokumen IA ini sangat penting Bapak Ibu. Jangan sampai salah ketik atau tipe atau eh, pokoknya jangan sampai salah ketik ya Bapak Ibu ya. Karena itu akan berpengaruh ketika kita melakukan searching atau pencarian dokumen kerjasama di Simkerma. Ini tadi saya rasa sudah mengerti ya Bapak Ibu ya, saya kira sudah paham. Oke. Nah, ini bisa kita isikan langsung ya sesuai di dokumennya. 16 UN 521721 16 UN 521721 garis miring PPM 2023. Oke. Nah, ada yang berbeda di sini Bapak Ibu. Sebagaimana yang dokumen MOA sebelumnya, dia kan ada dua nomor ya, yaitu nomor dokumen USU dan nomor mitra Bapak Ibu. Nah, untuk pengisian IA, kita hanya perlu nomor dokumen USU-nya saja Bapak Ibu. Suatu waktu nanti kemungkinan akan ada, bukan akan ada ya, kadang-kadang ada dokumen IA yang tidak memiliki nomor Bapak Ibu. Misalnya dengan mitra luar negeri, terkadang memang tidak ada nomor dari mereka, atau di kita pun kemungkinan tidak ada nomornya atau lupa gitu menomorinya Bapak Ibu. Sebenarnya sangat disarankan untuk dinomori nomor kita ya Bapak Ibu ya, nomor kita. Jika mitranya tidak berkenan memberikan nomor di dokumennya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan pihak mitra ya Bapak Ibu. Tetapi di kitanya sangat-sangat disarankan untuk menomori dokumennya sebagai identitas Bapak Ibu ya. Nomor dokumen itu adalah identitasnya Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya kira sudah paham ya Bapak Ibu ya. Pengisiannya jangan sampai salah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke judul subjek kerjasama IA Bapak Ibu. Sama seperti kita mengisi MOA Bapak Ibu. Nah, di sini kita tulis sesuai dengan judulnya ya Bapak Ibu, dokumen perjanjian pelaksanaan kerjasama program studi sastra Arab. Nah, ketik aja di sini Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih bagus ini kita main sisi kiri kanan ya Bapak Ibu ya, biar nggak capek gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu judul subjek kerjasama IA, kita salin kita ketik ulang yang ada di sini Bapak Ibu ya, dokumen perjanjian pelaksanaan kerjasama program studi sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Oke. Dengan pesantren Darul Arafah Raya Kabupaten Deli Serdang. Oke. Nah, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa dokumen IA ini merupakan dokumen implementasi kerjasama yang lebih spesifik daripada MOA ya Bapak Ibu. Yang lebih spesifik daripada MOA. Artinya disarankan untuk menambah poin kerjasama yang lebih spesifik tersebut Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh di sini di badan IA yang telah dibuat rekan kita FE yang dibuat oleh
Fakultas Ilmu Budaya telah melaksanakan kegiatan lomba media dan metodologi pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung diketikkan aja di sini Bapak Ibu ya. Di setelah Deli Serdang ini kita tambahkan pelaksanaan kegiatan lomba media dan metodologi pembelajaran. Nah, seperti seperti ini ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ya. Seperti ini. Oke. Nah, di deskripsinya ini Bapak Ibu, kita isikan eh, apa namanya? Kita copy aja ini Bapak Ibu. Terus kita tempel di deskripsi dan kita tambahkan Bapak Ibu. Ya, kita tambahkan seperti ini. Jadi kan kita buat pelaksanaan kegiatan lomba media dan metodologi pembelajaran. Kita tambahkan mulai mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Januari 2023. Nah, jika Bapak Ibu ingin menambahkan kalimat selanjutnya pada IA, tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu, deskripsi atau judul ini kita mengetahui apa implementasi kerjasama yang lebih spesifik dari IA ini. Kita tahu dari sini gitu Bapak Ibu. Jadi jangan jangan hanya kita isi dokumen perjanjian pelaksanaan kerjasama antara sastra Arab Ilmu Budaya USU dengan Sastra Arab Raya atau eh, dokumen perjanjian pelaksanaan kerjasama program studi sastra Arab. Jangan gitu aja kita tulis Bapak Ibu karena kita nggak tahu program studi sastra Arab itu kan ada banyak IA-nya misalnya gitu ya. Program studi itu kan nggak hanya satu IA kan gitu. Jadi untuk lebih memudahkan kita membedakan antara dokumen kerjasama yang satu dengan yang lainnya, itu melalui pertama nomor, judul, dan itu Bapak Ibu ya. Maksudnya untuk lebih memudahkan pekerjaan kita Bapak Ibu. Saya kira sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau belum paham boleh hubungi saya langsung. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Di sini ada kolom anggaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, anggaran ini jika memang ada di IA-nya memang mencantumkan nominal anggaran, bisa kita isikan di sini Bapak Ibu. Misalnya ya bisa kita isikan di sini misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, jika tidak ada mencantumkan nominal anggaran kerjasamanya di IA ini Bapak Ibu, kita bisa lewati atau kita bisa tulis nol. Bapak Ibu ya, ingat ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada sumber pendanaan. Sebagaimana yang kita sampaikan pada kolom anggaran Bapak Ibu. Jika ada nominal anggaran yang tercantum di dokumen IA, kita pilih sumber pendanaannya melalui apa. Dan ini sebenarnya yang lebih mengetahui adalah pihak Bapak Ibu ya. Anggaran itu dari mana gitu. Di sini ada daftarnya Bapak Ibu. Nah, untuk daftar yang ada di sini, daftar sumber pendanaan yang ada di sini Bapak Ibu. Ini sebenarnya daftar ini berasal dari uh, portal Laporkerma Dikti Bapak Ibu. Saya ambil dari sana. Ini semua ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini nggak saya isi, nggak hanya asal saya isi ya Bapak Ibu ya. Ada dasarnya, ada acuannya Bapak Ibu. Oke, ini kita anggap kita pilih saja Bapak Ibu yang lainnya ya. Misalnya dia ada paling bawah lainnya. Kita pilih lainnya. Terus Bapak Ibu bentuk kerjasama selanjutnya bentuk kerjasama kita pilih dalam negeri ya. Karena kebetulan ini mitra kita ini dalam negeri ya Bapak Ibu ya. Jika mitranya luar negeri atau universitas di luar negeri, kita bisa pilih luar negeri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya kita masuk ke dokumen IA ini ya, di sini. Kita lihat ke sebelah kiri Bapak Ibu. Penggiat kerjasama. Nah,
Ini dia, unit yang melakukan kerjasama dengan subunit program studi. Ini tadi saya sampaikan kan di MOA juga ada, tapi di MOA ini untuk subunitnya kita tidak gunakan karena MOA kan kerjasamanya berbasis di fakultas Bapak Ibu ya. Implementasinya bisa program studi apa saja di fakultas tersebut kan begitu ya Bapak Ibu ya. Selama ini yang kita ketahui ya. Nah, untuk dokumen IA ini Bapak Ibu, karena dokumen IA itu pada dasarnya adalah dokumen kerjasama prodi Bapak Ibu. Artinya ini akan kita gunakan subunit ini. Sebagai contoh ya Bapak Ibu, langsung aja kita praktikkan. Di sini Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Maka tentu kita pilih di sini Fakultas Ilmu Budaya ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu kerjasama dengan subunit atau program studi ini wajib dicentang Bapak Ibu. Wajib dicentang. Karena sebagaimana kita sampaikan tadi bahwasannya IA itu adalah dokumen kerjasama program studi, prodi. Prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita centang Fakultas Ilmu Budaya, terus kerjasama dengan subunit program studinya, iya. Apa subunitnya itu Bapak Ibu? Ini ada tulisan merah diisi apabila iya dengan subunit. Ini sebenarnya harusnya tidak ada ya Bapak Ibu, karena memang subunit ini wajib diisi Bapak Ibu ya untuk dokumen kerjasama IA ya. Oke Bapak Ibu, kita pilih subunit. Selanjutnya, di sini kan kita sudah mengetahui bahwasannya program studi yang bekerja sama itu adalah sastra Arab. Sastra Arab ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kita pilih di sini program studi S1 sastra Arab ya. Hati-hati Bapak Ibu dalam memilih program studinya, jangan sampai salah Bapak Ibu. Jangan sampai salah pilih. Kenapa Bapak Ibu? Karena info yang terbaru, daftar program studi yang ada di sini Bapak Ibu itu akan terintegrasi dengan sistem pindai USU Bapak Ibu ya. Sistem pindai USU yang beberapa bulan ini baru dibangun ya Bapak Ibu ya untuk menghasilkan informasi tentang IQ 6. Ini jangan sampai salah pilih Bapak Ibu, oke? Nah, kita pilih sastra Arab. Ada satu kejadian yang cukup ini ya Bapak Ibu ya. Cukup merepotkan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Kemarin itu ada dari rekan kita Fakultas Teknik Bapak Ibu ya. Fakultas Teknik. Nah, di sini Bapak Ibu oh sudah tidak ada ya, mohon maaf. Kemarin itu ada di sini Departemen Teknik Kimia, Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Industri, Departemen apa ya, pokoknya yang masih departemen di Fakultas Teknik Bapak Ibu itu masih ada kemarin di sini. Dan ini kemungkinan karena sudah kita sampaikan ke tim kita yang ada di PSI, jadi saya rasa ini sudah diperbaiki ya Bapak Ibu. Karena kemarin ketika dipilih departemen di sini, yang muncul dipindainya adalah departemen, bukan program studi. Sebagai contoh misalnya, Departemen Teknik Sipil misalnya. Menurut dokumen kerjasama implementasi IA, Bapak Ibu, Departemen Teknik Sipil itu sama dengan program studi S1 Teknik Sipil, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika kita pilih Departemen Teknik Sipil, seharusnya yang kita pilih itu adalah program studi S1 Teknik Sipil agar dipindai dia terbaca program studi yang bekerja sama itu adalah S1 Teknik Sipil. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hanya sekedar informasi Bapak Ibu. Betapa pentingnya memilih ini jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya program studi. Karena inilah inti dari dokumen IA itu Bapak Ibu. Sebenarnya hampir semua penting sih ya Bapak Ibu ya. Mulai dari nomor ini tadi ya, musuh judul atau subjek dan deskripsi begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira sudah mengerti ya sampai di situ. Setelah kita memilih subunitnya Bapak Ibu, kita lanjut ke nama penanda tangan USU atau nama kedua belah pihak yang melakukan tanda tangan pada dokumen IA. Kita lihat aja dari IA-nya ya Bapak Ibu ya.
di pihak kita, di pihak USU, Bapak Ibu, eh, nama penandatangan mewakili prodi itu adalah Dr. Nur Sukma Suri MAG. Nah, kita isi di sini Bapak Ibu ya. Dr. Nur Sukma Suri MAG. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan atau Dikti, Bapak Ibu ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwasannya dokumen IA saat ini eh, wajib ditandatangani minimal oleh dekan, Bapak Ibu, tidak ketua program studi lagi. Kalau dulu di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2021 atau di tahun 2022 awal, itu memang kita masih ada yang penanda tangan pihak kita itu program studi, baik pihak kita maupun pihak mitra ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang ya Bapak Ibu, untuk saat ini itu wajib minimal dekan Bapak Ibu. Kemarin sewaktu sosialisasi itu disampaikan, ada rekamannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini kan hanya contoh ya, makanya kita isi sesuai ini kan karena juga IA-nya ini di awal ini ya Bapak Ibu ya, di awal tahun 2023, jadi belum menerapkan peraturan itu. Ini kita hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Seharusnya yang tanda tangan yang pihak pertama di sini Bapak Ibu itu adalah dekan Bapak Ibu ya. Dekan bukan ketua program studi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jabatannya di sini kita isikan aja sesuai IA-nya saat itu ya, ketua program studi. Jabatan USU adalah ketua program studi S1 Sastra Arab. Kalau Ibu mau melengkapinya sampai sempurna, boleh saja Bapak Ibu, sangat boleh. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke setelah kita isi Bapak Ibu. Nah, ini ada A1 ya, Pesantren Darul Arafah Raya, Kabupaten Deli Serdang. Nah, kita cari instansi partnernya Bapak Ibu. Tadi saya lupa menyampaikannya Bapak Ibu. Sebelum kita mengisi IA, mohon maaf sebelumnya saya lupa menyampaikannya. Sebelum mengisi IA, sangat disarankan kita memeriksa terlebih dahulu eh, nama instansi partnernya atau mitranya Bapak Ibu. Ya, dari sini tadi, dari menu data referensi sebelah kiri, kita klik instansi partner, kita buka di tab baru aja biar biar nggak ribet ya Bapak Ibu. Oke, kita tengok di sini, Pesantren Darul Arafah Raya. Kita cek di daftar list instansi partner Darul Arafah Raya. Raya, maaf satu tangan. Oke. Nah, kebetulan Bapak Ibu, di sini sudah terdaftar ya Bapak Ibu. Nama instansi partnernya. Jadi kita tidak perlu mengisi ulang kembali daftar nama instansi partnernya di sini. Tetapi Bapak Ibu, jika tidak ada di daftar instansi partner ini, kita bisa tambah instansinya sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya ya pada saat pengisian MOA ya Bapak Ibu. Saat pengisian MOA eksidental tadi. Oke, ini kita anggap sudah ada ya Bapak Ibu ya. Maka kita pilih aja nanti di sini. Kita kan sudah sampai sini tadi ya, jabatan USU. Kita masuk ke instansi partner Bapak Ibu. Nah, kita klik instansi partner. Kita tulis Pesantren Darul Arafah Raya. Nah, ada ya di sini Bapak Ibu ya. Kenapa ada di sini? Itu karena ada di daftar instansi partner ini Bapak Ibu. Oke, ini kita pilih ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada info penting Bapak Ibu. Ini sangat sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, ada IA kita dengan eh, misalnya Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Kota Medan misalnya Bapak Ibu ya. Kemarin ada saya temukan BPSDM Kota Medan ya misalnya IA dengan BPSDM Kota Medan. Nah, jadi ketika ketika kita memasukkan IA-nya kemari dan tidak
tidak ada di sini BPSDM Kota Medan, dia mengambilnya berdasarkan instansi induknya, yaitu pemerintah Kota Medan, Bapak Ibu. Sebenarnya itu nggak boleh ya Bapak Ibu, karena ini didengar, wajib kita pahami ya Bapak Ibu ya. Instansi partner ini adalah partner akhir atau end partner yang bekerja sama dengan program studi tersebut Bapak Ibu, bukan instansi induknya. Mohon diingat Bapak Ibu ya. Sebagai contoh di sini ya kita buka dulu. Ini just info yang penting ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini ada ini kita bukan mencari kesalahan Bapak Ibu ya. Ini kita mengingatkan kembali bahwasannya hal ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, contoh di sini Bapak Ibu, pemerintah Kabupaten Batubara 2019. Ya, ini IA loh Bapak Ibu ya. Bukan MOA ataupun MOU. Nah, apakah benar memang program studi itu melakukan kerjasama langsung dengan pemerintah Kabupaten Batubara gitu? Saya rasa ini ya, bukan nggak mungkin, nggak. Maksudnya saya rasa terlalu ini ya, terlalu tinggi ya Bapak Ibu ya, jika program studi yang bekerja sama dengan instansi induk. Jadi ketika kita buka, sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya IA ini Bapak Ibu, ini dia melakukan kerjasama dengan, nah, kepala desa Bapak Ibu. Pemerintahan Desa Pematang Nibung. Ini ada nampak di sini ya Bapak Ibu ya jika kurang jelas ini ya. Pemerintahan Desa Pematang Nibung. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini saya sangat mohon sekali Bapak Ibu ya. Yang kita pilih di instansi partnernya ini itu harusnya ini Bapak Ibu. Pemerintahan Desa Pematang Nibung. Jika tidak ada pemerintahan Desa Pematang Nibung di sini di instansi partner, maka kita isi dulu terlebih dahulu dari menu data referensi instansi partner yang sudah kita sampaikan sebelumnya Bapak Ibu. Itulah tadi sebabnya mengapa saya sampaikan sebelum kita mengisi dokumen kerjasama IA, alangkah baiknya terlebih dahulu kita cek instansi partnernya ada nggak di sini gitu, di daftar instansi partner gitu. Jadi seharusnya Bapak Ibu yang menjadi instansi partnernya di sini adalah ini Bapak Ibu, pemerintahan Desa Pematang Nibung. Ini seharusnya di sini itu pemerintahan Desa Pematang Nibung. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon diperhatikan Bapak Ibu untuk hal ini. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Oke, just info itu hanya sekedar info Bapak Ibu, tapi itu sangat penting. Jadi sebagaimana di sini ya pesantren Darul Arafah Raya. Yang jelas intinya adalah instansi partner yang ada di sini Bapak Ibu itu adalah instansi akhir dari kerjasama yang dilakukan program studi Bapak Ibu. Begitu kira-kira ya. Saya kira sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya nanti kita harap semuanya Bapak Ibu di sini adalah instansi akhir, bukan instansi induknya Bapak Ibu ya. Mohon dimengerti ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini nama penandatangan partner sebagaimana biasa yang sudah kita ketahui ya. Kita isi berdasarkan yang terlampir atau tercantum di IA-nya Bapak Ibu ya. Di sini kebetulan nama nama apa namanya pihak mitranya adalah Marwan Salim SPDI. Maka kita isikan di sini ya, Marwan Salim SPDI, Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Jabatan instansi partnernya kita isi Kepala MA Swasta Darul Arafah sesuai yang terlampir atau sesuai yang tercantum di dokumen IA. Kepala MA Swasta Darul Arafah. Swasta Darul Arafah. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada tanggal awal. Ini
kurang lebih sama ya kayak kita mengisi MOA tadi, kita isikan aja Bapak Ibu. Di sini, nah di sini di mana tanggal awalnya Bapak Ibu ya. Jadi karena tidak ada eh, pasal jangka waktu sebagaimana MOA sebelumnya di dokumen IA ini Bapak Ibu, maka tanggal awal yang kita ambil di sini adalah tanggal pada saat dokumen IA ini ditandatangani Bapak Ibu. Di sini eh, sebagaimana di sini contohnya adalah tanggal 26 Januari 2023. Maka kita isi di sini Bapak Ibu tanggal 26 garis penghubung Januari garis penghubung 2023. Nah, kan ada muncul kalender ini Bapak Ibu. Angka 26 pada kalender ini wajib diklik Bapak Ibu ya. Kita klik. Oke, Oke, kira-kira di situ paham ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita isi tanggal berakhir. Nah, ini jadi apa Bapak Ibu? Jadi pertanyaan juga nih ke saya. Tanggal berakhir ini apa yang diisikan gitu. Sementara di IA ini nggak ada tanggal berakhir atau jangka waktunya gitu sampai kapan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita sepakat sebelumnya ya bahwasannya IA ini Bapak Ibu jangka waktu terlamanya itu adalah 1 tahun Bapak Ibu. Ada yang 1 tahun, ada yang 1 semester atau 6 bulan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tanggal akhirnya itu tergantung dari keputusan masing-masing program studi atau pihak fakultas yang melakukan yang melakukan kerjasama, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai contoh di sini kita masukkan durasinya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi artinya tanggal berakhirnya itu 26 Januari 2024. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita isikan di sini 26 Januari 2024. Nah, begini ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita klik tanggal di kalendernya Bapak Ibu. Setelah tanggal setelah tanggal berakhir kita pilih Bapak Ibu. Kita bisa bergeser ke atas ke bentuk kegiatan ya Bapak Ibu ya. Bentuk kegiatan ini di sini ada jenis kegiatan Bapak Ibu. Di sini ada daftarnya, pertukaran pelajar, magang, asistensi penelitian, membangun desa KKN, studi pro independen dan seterusnya Bapak Ibu. Daftar yang ada di sini Bapak Ibu, ini saya ambil sekali lagi, saya ambil dari Lapor Kerma Dikti Bapak Ibu. Kita adaptasi dari portal Lapor Kerma Kementerian. Nah, jenis kegiatan ini apa kita pilih gitu kan. Nah, kita tengok di sini Bapak Ibu, pihak pertama telah melaksanakan kegiatan lomba media dan metodologi pembelajaran. Begini Bapak Ibu. Jadi, jenis kegiatan ini Bapak Ibu memang tidak selalu tepat dengan subjek implementasi kerjasamanya Bapak Ibu ya. Kan kalau kita cari di sini kan nggak ada lomba apa gitu ya. Lomba apa tadi? Lomba media dan metodologi pembelajaran ya. Kan nggak ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, jadi solusinya adalah kita pilih jenis kegiatan yang paling mendekati Bapak Ibu. Nah, hal ini tentu menimbulkan persepsi yang berbeda ya di setiap fakultas ya Bapak Ibu ya. Persepsi yang berbeda tentang kegiatan apa yang paling mendekati dari dokumen dari implementasi kerjasama di dokumen IA itu Bapak Ibu ya kegiatannya. Jadi kita pilihlah di sini kira-kira yang paling mendekati apa ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, dan juga belum tentu benar ya. Sebagai contoh saja kita pilih misalnya apa ya. Di sini ada lomba media dan metodologi. Berarti di sini kita pilih pertukaran pelajar enggak, magang enggak, asistensi enggak, penelitian di mereka enggak, membangun desa KKN, studi proyek enggak, kegiatan wirausaha enggak, proyek kemanusiaan kampus merdeka juga enggak, gelar ganda, negara pemagang, penyelenggaraan seminar, penelitian bersama, pengabdian, terus penyelenggaraan lulusan, pelatihan dosen instruktur. Uh, Sebagai contoh Bapak Ibu ya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu.
kita pilih di sini pengembangan pusat penelitian, misalnya ya Bapak Ibu. Ini hanya misal ya. Kalau menurut Bapak Ibu salah, ini nggak apa-apa. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita anggaplah ini sudah benar jenis kegiatannya. Selanjutnya kita masuk ke luaran Bapak Ibu. Nah, perlu diperhatikan luaran ini Bapak Ibu sebenarnya tergantung dari apa yang ada di sini gitu Bapak Ibu ya. Yang ada di IA ini gitu, lampirannya Bapak Ibu. Bisa saja luaran ini dia berupa laporan, laporan dari hasil lomba itu gitu ya. Bisa juga jumlah peserta yang mengikuti lomba. Sebagai contoh misalnya peserta yang mengikuti lomba itu misalnya ada 17 ya, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya ada 17 artinya ada 17 siswa yang mengikuti lomba. Berarti kita bisa tuliskan di sini 17 siswa. Siswa. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Seperti ini juga boleh. Satu laporan misalnya. Laporan. Atau Bapak Ibu jika mau tambah satu lagi bentuk kegiatannya, bisa kita tekan tombol tambah bentuk kegiatan di bawah ini Bapak Ibu ya. Yang berlogo tanda tambah ini. Nah, ini kita anggaplah sudah kita isi ya. Luarannya volume 1, unitnya adalah laporan, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke keterangan atau ringkasan luaran dari kegiatan. Ini sebenarnya Bapak Ibu tergantung masing-masing fakultas atau masing-masing program studi Bapak Ibu ya. Karena memang yang lebih mengetahui hal ini adalah pihak yang bekerja samanya Bapak Ibu ya. Pihak yang bekerja samanya. Jadi diharapkan agar berkoordinasi dengan pihak yang bekerja sama. Atau bisa juga kita salin dari deskripsi ini aja Bapak Ibu. Copy, kita tempel di keterangan. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dah. atau atau kita hapus ini, kita isi mulai dari intinya saja, pelaksanaan kegiatan lomba, media dan metodologi pembelajaran mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Januari 2023. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Setelah keterangan kita isi, lanjut kita masuk ke sasaran Bapak Ibu. Sasaran ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, ini kita ambil daftarnya dari lapor Kermat Dikti Kementerian ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya ambil dari daftar ini saya ambil dari punyanya kementerian ya Bapak Ibu. Nah, sama seperti pemilihan jenis kegiatan tadi, kita pilih di sasaran ini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang paling mendekati Bapak Ibu dari kegiatan yang ada di IA ini, IA yang akan kita masukkan ini Bapak Ibu ya. Oke. Kita pilih sasaran sebagai contoh, kita pilih aja misalnya meningkatkan apa ya? Misalnya kita pilih di sini meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan misalnya. Indikatornya link and match PTS. Oke, misalnya kita pilih aja begini ya Bapak Ibu. Meningkatnya program studi yang berkualitas. Sasarannya Bapak Ibu. Kita pilih aja ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Belum tentu benar, belum tentu salah. Artinya yang paling mendekati di mana persepsi itu berbeda ya Bapak Ibu di setiap fakultas. Oke, selanjutnya kita masuk ke indikator Bapak Ibu. Nah, indikatornya beda Bapak Ibu. Intinya adalah apapun daftar yang keluar dari indikator ini tetap kita ambil dari berdasarkan isian di pilihan di portal lapor Kermat Dikti ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita di sini nggak asal isi aja ya Bapak Ibu ya. Setiap sasaran yang kita pilih ini indikatornya berbeda Bapak Ibu. Nah, ketika kita pilih meningkatnya kualitas kurikulum, indikatornya berbeda. Terus ketika kita pilih meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, maka indikatornya berbeda juga Bapak Ibu, sesuai masing-masing sasaran Bapak Ibu ya.
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi juga indikatornya berbeda. Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi juga indikatornya berbeda, Bapak Ibu. Begitu seterusnya ya, meningkatnya program studi yang berkualitas. Oke. Tadi kita sepakat kita memilih ini ya Bapak Ibu ya, meningkatnya program studi yang berkualitas. Maka indikatornya hanya satu, kita pilih aja persentase prodi bekerja sama dengan mitra. Oke, sudah. Jika memang hanya satu bentuk kegiatan ya Bapak Ibu, maka ini sudah cukup sampai di sini untuk bentuk kegiatan ya Bapak Ibu, untuk isian bentuk kegiatan. Jika memang dalam satu IA itu ada lebih dari satu kegiatan, kita bisa tambah dengan menggunakan tombol tambah Bapak Ibu dan mengisi sebagaimana kita mengisi jenis kegiatan di sini. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu, saya kira mengerti ya sampai di situ. Mengerti dong pastinya kan. Oke. Selanjutnya, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini yang penting, ini jangan sampai lupa. Dokumen PDF IA-nya Bapak Ibu. Kita upload. Lampirannya kita upload. Nah, untuk sementara ini memang SIM Karma kita ini masih mendukung single file Bapak Ibu ya. Kita belum bisa upload multi file. Kita belum bisa upload dua file ke dalam satu submit IA ini Bapak Ibu. Ya. Terus sementara kita masih melakukan single file. Jadi artinya Bapak Ibu, IA ini lampiran IA ini mana dia? Ini dia. Ini merupakan lampiran dari IA-nya ini. Diharapkan Bapak Ibu digabung ke dalam berkas utama IA-nya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini contoh dari Fakultas Ilmu Budaya. Ini sudah benar Bapak Ibu ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, oke. Saya kira sudah paham di situ ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masukkan dokumen IA-nya Bapak Ibu ya. Ya, sebagaimana seperti biasa kita klik tombol pilih file. Nah, muncul dia. Kita pilih dokumen PDF IA-nya yang sebelumnya sudah di-scan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia, ini. Oke, kita klik open. Nah, pastikan dia tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Karena jika dia masih loading atau memuat, artinya dia belum masuk secara sempurna. Sudah? Setelah itu Bapak Ibu, jika sudah diisi semua, kita periksa lagi dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Kenapa harus kita periksa lagi Bapak Ibu? Karena jika terjadi kesalahan input atau error disebabkan kesalahan isian kita, maka kita akan mengisi dari awal kembali Bapak Ibu. Jadi apa aja yang udah kita bicarakan mulai dari atas sampai bawah ini itu Bapak Ibu ulang lagi dari A sampai Z. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita periksa lagi. Ini sudah terisi semua, sudah terisi. Penggiat kerjasama sudah terisi, bentuk kegiatan, instansi partner, periksa kembali tanggal awal, dokumen, bla 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 dan segala macam sudah terisi. Oke, sudah lengkap Bapak Ibu. Langsung kita klik submit. Ingat Bapak Ibu, klik submit. Jangan klik simpan sementara ya Bapak Ibu ya. Kita klik submit. Bismillah. Nah, di sini konfirmasi apakah Anda ikut submit data ini dan submit tidak dapat diubah. Oke. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, nah di sini muncul kerjasama berhasil dibuat di bawah sebelah kanan ini ya muncul pesan ya Bapak Ibu ya. Jika kita sudah melihat pesan tersebut, artinya Bapak Ibu, IA yang kita masukkan, IA yang kita submit ke SIM Kerma itu berhasil Bapak Ibu. Begitu ya kira-kira. Apa buktinya kan gitu. Nah, kita tengok di filter IA. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang terbaru biasanya muncul paling atas. Jadi, ini adalah yang saya blok ini adalah IA yang barusan kita masukkan, Bapak Ibu. Paham ya kira-kira Bapak Ibu? Mudah-mudahan mengerti sampai di sini. Jadi, ketika kita melihat ini, maka berakhirlah submit tata cara submit dokumen IA ke SIM Karma Bapak Ibu. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan Bapak Ibu
atau jika ada yang perlu didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar atau boleh hubungi saya langsung via WA. Ya Bapak Ibu bagi yang memiliki kontak saya, kita akan bahas lebih lanjut di sana. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya untuk pengisian dokumen kerjasama IA. Sementara ini memang belum ada regulasi terbaru ya Bapak Ibu untuk pengisian dokumen kerjasama di SIM-Kerma. Tapi jika ada nanti Bapak Ibu, saya akan langsung infokan Bapak Ibu pada Bapak Ibu operator ya, ataupun kepada Bapak Ibu kepala bagian kerjasama di satuan kerja masing-masing. Oke Bapak Ibu sampai di sini semoga paham. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.